Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas MJ 5702. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam proyek food estate di Kalimantan Tengah. Food estate dan perubahan lahan. Proyek food estate di Kalimantan Tengah bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional, namun pelaksanaannya menyimpang dari tujuan awal. Tujuan awalnya yaitu mengembangkan pertanian padi dan tanaman pangan, namun realitanya ribuan hektar lahan yang terbengkalai dan dialihfungsikan ke kebun sawit. Untuk dampak negatif dari alih fungsi lahan tersebut, yang pertama ada deforestasi atau kerusakan hutan yang parah, lalu kemudian hilangnya biodiversitas atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati, lalu yang terakhir ada emisi karbon atau peningkatan gas rumah kaca. Selanjutnya ada greenwashing dalam proyek food estate, di mana proyek ini diklaim sebagai proyek ramah lingkungan, namun kenyataan yang terjadi adalah alih fungsi lahan ke sawit yang merusak lingkungan. Klaim palsu atau berlebihan tentang dampak positif lingkungan untuk menarik dukungan publik atau investor. Hal ini tentunya menipu masyarakat yang juga pemerintah yang peduli pada keberlanjutan. Lalu ada nilai etika yang terabaikan. Beberapa prinsip etika bisnis penting tidak terpenuhi dalam pelaksanaan proyek ini. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi, di mana alih fungsi lahan tidak transparan, klaim ketahanan pangan tidak sesuai dengan realitas. Lalu tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan ini gagal memprioritaskan dampak sosial, ekologis, dan hak masyarakat adat. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan dari proyek ini. Lalu kemudian ada audit dan pengawasan independen. Lakukan audit lingkungan dan sosial oleh lembaga independen untuk memverifikasi penggunaan lahan. Untuk verifikasi lahannya, pastikan penggunaan lahan sesuai dengan tujuan, dan untuk kompensasinya, jika alih fungsi, kembalikan atau direboisasi. Untuk rekomendasi ketahanan pangan yang berkelanjutan, alih proyek ke pertanian organik atau agroforestry yang ramah lingkungan. Ada pertanian organik, fokus pada metode ramah lingkungan, ada agroforestry atau integrasi pohon dan tanaman pangan, lalu teknologi efisien seperti irigasi dan bibit tahan iklim. Untuk rekomendasi yang selanjutnya ada kolaborasi dan transparansi, di mana untuk proyek ini harus melibatkan masyarakat adat dan petani lokal dalam perencanaan proyek. Yang pertama yaitu libatkan masyarakat, hindari konflik lahan dengan partisipasi aktif, lalu kemudian ada publikasi laporan. Laporan tahunan dampak lingkungan dan kemajuan proyek. Lalu ada regulasi dan sanksi, perketat di mana proyek ini harus perketat aturan alih fungsi lahan dan dorong investasi hijau. Yang pertama yaitu perketat aturan sanksi bagi pelanggaran undang-undang kehutanan, lalu insentif hijau, dukungan pertanian berkelanjutan. Dengan langkah ini, proyek food estate dapat kembali ke jalur yang benar, meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak alam.
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.